Sutik SPD, kepada yang terhormat Ibu Bapak Guru SDN Burengan 1 dan yang berbahagia Bu Umi Naharia selaku CIP Angkatan 11. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat hidayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Pertama-tama mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah satu kali. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Semoga berkah dan barokah selalu terlimpahkan pada kita semua. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang nanti akan dikomandani oleh Bu Tuti. Kepada Bu Tuti dipersilahkan dan kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SDN Burengan 1 pada Ibu Nita Widiastuti SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih hari ini teman-teman bisa mensupport Bu Umi yang pada siang hari ini melaksanakan aksi nyata di modul 1.4. Saya selaku Kepala Sekolah di SDN Burengan 1 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap teman-teman. Lalu untuk Bu Uminya tetap semangat karena di sini sudah banyak mentor, di antaranya ada Bu Ida yang sudah lulus di guru penggerak angkatan 7, lalu ada guru penggerak angkatan 9 Bu Irina, sehingga insya Allah dalam hal melaksanakan tugas-tugasnya Bu Umi sudah banyak sekali referensi dari teman-teman. Yang terakhir saya ucapkan selamat Bu Umi, penuh semangat, bismillah, diberi kesehatan dan tetap semangat sampai lulus nanti. Begitu saja dari saya, dan satu, mudah-mudahan ilmunya nanti akan bermanfaat untuk kita semua. Bagi teman-teman yang hari ini belum
menjadi guru penggerak. Saya doakan bismillah tahun-tahun berikutnya bisa mengikuti kegiatan guru penggerak. Ngaten nggih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bu Nita Widiasuti atas sambutannya pada siang hari ini. Kemudian yang terakhir sebelum acara inti, kita akan membacakan doa agar hari ini acara itu dapat lancar dan berjalan dengan memenuhi harapan kita semua. Kepada Bapak Bupati, waktu dan tempat kami persilakan. Kepada Bu Nurin, Ibu Menteri Agama, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita tundukkan sejenak, kita berdoakan semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Bumi juga bisa melaksanakan senatanya dengan lancar. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurin atas doa-doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara selanjutnya, acara yang paling kita tunggu yaitu acara inti dari pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Umi Naharia, CGP Angkatan 11 dengan materi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menerapkan disiplin positif melalui segitiga restitusi dan keyakinan kelas untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah SDN Gorengan 1. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih atas waktunya, Bu Irina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dita selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Gorengan 1 dan seluruh teman-teman rekan sejawat di SDN Gorengan 1 atas waktu yang diberikan, atas kesempatan yang diberikan. Pada siang hari ini saya izin menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Ini sebenarnya materi ini sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru penggerak di angkatan 9 dan angkatan 7. Ini nanti saya hanya berbagi materi yang sudah saya terima. Mungkin ada pemahaman yang sedikit berbeda dari teman-teman guru penggerak sebelumnya, atau mungkin sama juga untuk merefresh nih Bapak Ibu. Insya Allah sedikit banyak pastinya ada manfaatnya nanti untuk pembelajaran yang kita laksanakan di kelas. Pada hari ini saya ingin memaparkan tentang penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi dan keyakinan kelas untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Langsung saja ya.
Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dulu. Jadi, kenapa ada budaya positif? Karena ada tujuan pendidikan yang harus kita samakan, atau mungkin kita tata kembali, atau mungkin jadi pandangan, yaitu tentang tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah proses memberikan tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi memang tugas kita hanya menuntun ya Bapak Ibu, tidak menuntut, jangan sampai keliru nanti M-nya yang belakang diganti T, itu yang berbahaya. Kalau menuntut berarti kita melakukan pendampingan terhadap perkembangan peserta didik kita. Tapi kalau menuntut berarti kita harus, oh materi ini harus selesai, harus habis materinya, itu menuntut. Oke, kita lanjutkan, G. Pandangan Ki Hajar Dewantara tentang peran seorang guru. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah atau tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Nah, ini para pendidik diibaratkan sebagai petani. Nah, kita ini ketika menanam benih, kita hanya bisa berusaha untuk menjadikannya tanaman sesuai bibitnya, sesuai benihnya. Jadi pastinya ketika menanam, kita akan memastikan dulu tanahnya yang cocok untuk ditanami, satu bibit ini apa. Itu sama dengan kita ketika berhadapan dengan anak-anak ya. Jadi ketika anak punya bakat tertentu, kita pastinya tidak akan bisa memaksa anak tersebut untuk mengikuti bakat temannya. Lanjutkan. Nah, pada kesempatan ini kita akan fokus ke budaya positif. Budaya positif itu apa? Budaya positif merupakan suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Nah, namanya saja budaya nih. Jadi budaya itu bisa dikatakan sesuatu yang sudah biasa dilakukan sehingga menjadi pembiasaan yang positif, yang mengarah ke positif, apapun itu, entah terkait kemampuan akademis maupun non akademis. Nah, nilai-nilai budaya positif yaitu 1. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, budaya positif ini sesuai dengan perubahan paradigma, yaitu teori kontrol menurut Wollstone, yaitu keyakinan individu bahwa tindakannya akan mempengaruhi perilakunya dan individu sendiri yang dapat mengontrol perilaku tersebut. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan siswa. Jadi diharapkan disiplin positif itu muncul dari diri anak-anak sendiri tanpa adanya paksaan. Ya. Jadi kekerasan dan ancaman maksudnya tidak karena takut dengan nanti dimarahi guru, nanti dimarahi atau dikucilkan teman gitu. Jadi tanpa adanya kekerasan dan ancaman. Dan disiplin positif merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi seperti kembali di awal, disiplin positif itu diharapkan muncul dari kesadaran
anak-anak sendiri untuk melakukan hal positif tanpa adanya embel-embel karena nanti dipuji gurunya, diberi hadiah gurunya, karena takut dengan gurunya, atau nanti karena takut nilainya jelek gitu. Jadi muncul dari rasa atau hati mereka sendiri untuk melakukan hal yang positif. Selanjutnya, tujuan disiplin positif. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi motivasi itu muncul dari dalam diri mereka, dari intrinsiknya anak-anak sendiri, tanpa adanya pengaruh dari lingkungan. Memang benar-benar kesadaran mereka sendiri. Contoh disiplin positif, yaitu disiplin positif membuat anak-anak mengerti bahwa ketika mereka membersihkan kelasnya, maka mereka akan merasa nyaman. Kelasnya bersih, belajar jadi enak, jadi tenang, tanpa ada nyamuk, tanpa ada mungkin debu atau sampah berterbangan. Jadi bukan karena akan dihukum oleh guru jika tidak melakukannya atau karena ingin mendapatkan pujian. Itu salah satu bentuk disiplin yang bisa kita terapkan di sekolah. Lalu nilai-nilai kebajikan universal yang terdapat di dalam disiplin positif itu sendiri adalah satu, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, serta sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu tersebut. Nah, nilai-nilai kebajikan ini telah disepakati oleh beberapa institusi atau organisasi pendidikan yang telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai ini pasti kita sudah tahu ya. Biasanya sama anak-anak dipakai untuk nyanyi-nyanyi supaya mudah menghafalnya. Ada yang dilafalkan dengan bernyanyi, dengan tepuk. Kalau di kelas saya sendiri juga dengan tepuk untuk profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu antara lain itu ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, mandiri, gotong royong, dan kreatif. Ini insya Allah anak-anak sudah hafal semua ya, untuk profil pelajar Pancasila itu. Yane Gosen menyatakan ada 3 motivasi dalam perilaku manusia. Yane Gosen ini salah satu peneliti pendidikan ya, dari luar negeri. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu biasanya melakukan kegiatan itu karena dia nggak pengen nanti dihukum atau dicela temannya. Jadi motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal ketika kita di kelas, ayo nanti yang sudah selesai dapat stiker, dapat hadiah atau istirahat duluan. Itu merupakan salah satu penghargaan gitu. Nah itu biasanya orang akan melakukan sesuatu itu karena imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang biasanya agak jarang dan memang harusnya kita tumbuhkan gitu. Jadi melakukan sesuatu memang karena dia ingin melakukannya karena mungkin merupakan tanggung jawab dan juga nilai-nilai yang mereka percaya ini harus dilakukan. Misal membuang sampah atau membuang kertas di loker itu kalau mungkin dia sudah yakin ini nilai yang harus dilakukan tanpa disuruh pun dia akan langsung mengambilnya dan membuang di tempat sampah.
Tapi kalau yang motivasinya yang kedua biasanya nunggu di opia-opia, nunggu di omeli gurunya, baru mereka berjalan untuk ngambil. Atau biasanya ada juga yang harus sampai ini kalau nggak dibuat harus ini loh, sama bu guru diajak bersih-bersih di depan. Nah itu berarti motivasinya karena yang nomor 1. Kemudian kita akan bahas tentang teori motivasi. Ada teori motivasi, 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya, tadi kelanjutan dari yang slide sebelumnya. Nah biasanya akan muncul pertanyaan pemantik untuk pelaku tersebut, yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu menjadi salah satu motivasi pertama ya, jadi poin pertamanya. Kalau saya nggak melakukan, nanti apa yang terjadi, apa yang bakal saya alami. Itu motivasi yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya tadi. Nah itu biasanya pertanyaan pemantiknya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Oh kalau saya ngerjakan duluan, nanti dapat reward dari bu guru, saya istirahat duluan. Itu merupakan salah satu motivasi imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini pertanyaan pemantiknya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah ini berarti memang kesadaran dari mereka sendiri ya. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, pengalaman di kelas ya, itu anak-anak banyak yang termotivasi dengan poin 1, 2, atau 3. Mungkin bisa sharing ya. Monggo Bu Tuti. Kalau yang pertama atau kedua atau ketiga, mungkin kalau yang pertama sudah mulai bisa ditinggalkan. Untuk ketiga itu memang agak susah menurut saya, karena akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan hal itu. Untuk mencapai hal itu tuh masih sulit menurut saya. Iya, masih proses. Jadi seringkali juga masih yang kedua itu masih sering digunakan sekali, terutama kalau saya ya itu kalau cepat mengerjakan cepat istirahat, seperti itu sering sekali. Jadi kalau untuk ketiga itu memang agak sulit, tapi ya harus sedikit-sedikit ditumbuhkan juga. Terima kasih Bu Tuti. Iya, tepuk tangan untuk Bu Tuti. Berarti kalau di kelas 2 itu motivasi yang paling banyak muncul adalah motivasi yang kedua ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus kalau yang kelas atas mungkin ada yang mau berbagi? Kelas atas Bikoy. Terima kasih. Kalau untuk kelas atas ya, kelas 6 itu kayaknya ya masih seperti yang nomor 2 ya. Tapi memang sih ada sebagian anak yang sudah bisa mencerna dari ini nomor 3. Tapi masih sebagian kecil kan? Iya, katanya itu pengalaman dari kelas atas. Terima kasih Bu Umi. Terima kasih Bu Suti dan Bu Tuti. Mungkin. Jadi memang kalau dalam kehidupan nyata memang kayaknya rata ya. Jadi tidak hanya di kelas mawon. Kadang ya kita sendiri saja. Iya betul. Kita sendiri saja mungkin masih belajar untuk menerapkan motivasi yang ketiga, melakukan sesuatu itu karena ingin menghargai diri sendiri dengan nilai yang kita percaya. Iya, betul. BPK aja kita dapat sertifikat. PNM juga begitu gimana? Iya, jadi curhat deh. Oke, jadi memang motivasi yang nomor 3 memang itu masih proses. Kita sendiri sebagai orang dewasa juga masih terus belajar ini. Mungkin masih di nomor 1 dan nomor 2 yang banyak menghiasi di kehidupan kita maupun di anak-anak. Tapi pastinya kita sebagai pendidik punya tugas untuk mendorong anak-anak memiliki motivasi yang ketiga. Jadi kalau memang sekarang motivasinya masih yang nomor 1 atau nomor 2, berarti mari kita bersama-sama anak-anak supaya mulai terbentuk motivasi yang ketiga. Karena pastinya
pembelajaran di pendidikan dasar itu kan akan sangat berpengaruh sekali untuk kehidupan mereka dan bekal hidup mereka. Iya, ini lebih mancep buat. Iya. Lanjut deh. Nah sekarang ini terkait dengan motivasi yang pertama. Kalau anak atau seorang tidak melakukan suatu, apa yang akan terjadi dengan mereka? Nah, di sini ada hukuman dan konsekuensi. Nah ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sebelumnya atau bisa disaringkan, mungkin ada yang mungkin mau sharing pendapat panjenengan tentang hukuman sama konsekuensi itu apa? Ada yang mau menyampaikan kira-kira? Bu Irina? Ada yang ingin mau berbagi? Monggo. Oke, Bu Irina. Terima kasih untuk hukuman dan konsekuensi. Memang dari keseharian kita ya, jadi lebih banyak sementara ini masih memberikan hukuman, dan di mana itu anak akan menjadi tidak terima karena sifatnya satu arah dari guru saja, dan tidak ada kesepakatan bahwa kalau kalian seperti ini, oh konsekuensinya seperti ini, bila melanggar kalian harus seperti ini. Dan kalau ada kesepakatan di awal, mungkin itu nanti akan jadi bentuk mereka itu akan lebih terima. Oh iya, kalau saya melanggar saya seperti dia, lebih terima karena kita sudah sepakat dari awal. Tapi kadang kalau ada kejadian yang tiba-tiba itu akhirnya lupa konsekuensi, akhirnya akan memberikan hukuman yang bersifat satu arah, sehingga menyebabkan anak itu sakit hati dan mental. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Irina. Iya, kalau menurut Bunda tadi hukuman itu bersifat satu arah. Oh ya, tepuk tangan dulu untuk Bu Irina. Ya, semangat gitu Bu. Bapak Ibu, bapaknya lupa saya. Iya, jadi kalau hukuman itu bersifatnya satu arah, biasanya memang datangnya dari guru atau orang dewasa terhadap anak atau mungkin senior terhadap juniornya, biasanya juga begitu. Nah, kalau hukuman ya tadi yang disampaikan Bu Irina itu satu arah sifatnya. Jadi karena seseorang melanggar atau mungkin tidak melakukan sesuatu, akhirnya dia diberi hukuman tadi akibat dari tindakan atau perlakuan yang tidak sesuai dengan aturan atau dengan yang sudah diutarakan oleh seorang guru ataupun seorang yang lebih dewasa, mungkin seorang tua juga ya, tidak hanya guru. Nah ini dampaknya hukuman itu biasanya tadi seperti yang disampaikan Bu Irina akan menimbulkan sakit hati. Kadang anak melakukan, tapi sebenarnya dia melakukannya karena terpaksa, bukan karena dia mau melakukan. Ya, dia jadinya bisa sakit hati, bisa nanti malah kayak tidak melakukannya, ya tidak ikhlas karena memang bukan dari keinginannya dia. Nah, sedangkan konsekuensi itu berdasarkan kesepakatan yang disampaikan tadi ya, yang berdasarkan kesepakatan. Bisa antara guru dengan murid, bisa antara atasan dengan bawahan, atau mungkin orang tua dengan anak. Jadi kalau konsekuensi itu sudah terencana, jadi dibicarakan dulu, diobrolkan dulu. Nanti kalau kamu begini berarti akibatnya begini. Kalau kamu datangnya terlambat berarti nanti bagaimana? Itu anak sudah tahu. Tapi kalau hukuman mereka belum tahu. Nanti kalau saya terlambat, nanti gimana ya? Apa dimarahi? Apa dihukum, apa hukumannya berupa diomeli, apa disuruh mencabut rumput, apa disuruh piket, apa disuruh lari-lari. Nah itu mereka belum tahu. Tapi kalau konsekuensi itu karena sudah ada kesepakatan di awal, maka anak akan tahu akibat dari apa yang dia lakukan. Jadi ketika nanti saya terlambat, berarti saya harus membantu teman piket hari ini. Itu salah satu contohnya. Kalau saya tidak mengerjakan, berarti nanti saya mengerjakannya harus double. Itu mungkin salah satu kesepakatan yang bisa dilakukan di kelas. Lanjut ya.
Nah, kita lanjutkan ke kasus ini. Kita mencoba mengidentifikasi kasus ini Ibu Anas. Ya, ini mari kita baca bersama G. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi setelah tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh, makin ramai, dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Monggo, siapa yang mau menjawab? Wida, monggo Wida. Oke, terima kasih Bumi atas waktunya. Dari cerita siapa itu tadi? Iva ya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Menurut saya tidak. Karena tadi yang seperti dijelaskan sama Bumi itu tadi kayak ada hukuman, itu kan akan membuat sakit di anak. Ya, akan membuat sakit di anak dan itu nanti akan teringat dia sampai dewasa. Oke. Nah, terus menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut saya hukuman, karena itu satu arah tadi ya. Ya, Iva kan nggak tahu hukuman apa yang akan dia terima. Nah, Pak Seno tidak menyelidiki dulu kenapa Iva menjadi menggambar saat pembelajaran. Seharusnya Pak Seno mencari dulu apa permasalahannya. Apakah Pak Seno itu tadi mengajar memang kurang menarik bagi dia sehingga dia karena anaknya tidak tertarik dia mencari kesibukan sendiri. Jadi mendapat hukuman. Pak Seno juga langsung memberi hukuman tanpa bertanya terlebih dahulu. Terima kasih Bumi. Terima kasih Bu Wida atas argumennya. Jadi Bapak Ibu, mungkin ada yang menyampaikan setuju atau tidak setuju tentang pendapatnya Bu Wida? Setuju ya? Ada yang mau menyampaikan? Satu orang saja mungkin? Setuju? Oke, tadi menurut Bu Wida ini Pak Seno ini melakukan hukuman ya, karena di depan tidak ada kesepakatan antara guru dan murid ketika pembelajaran harus bagaimana, gurunya bagaimana, muridnya bagaimana, itu belum ada kesepakatan, belum ada pembicaraan. Nah, Pak Seno langsung saja main hukum karena Iva tidak memperhatikan dan malah menggambar. Kira-kira kita di kelas ini pernah buatan tulis seperti itu? Pernah kan? Jadi mungkin mulai sekarang mari bersama-sama kita rubah, meskipun kadang gumus nih kalau lihat anak, terus kita sudah semua kan menerangkan, mencari cara supaya mereka bisa mengerti materi yang kita sampaikan, ini malah dengan gambar. Nah, pastinya tadi ya kita harusnya melakukan refleksi, apa kok anak itu gambar? Apakah gambar? Apa itu? Dapat mengampun ya curhat jadinya. Ada yang mengampun di kelas. Gurunya sudah semangatnya 45, muridnya asik ngelamun. Iya, jiwanya tidak berada di sini kata Bu Nina. Nah, itu yang susah kadang membuat kita ini apa ya? Seperti terpancing tingkat kegemesannya dengan anak-anak. Tapi padahal itu tadi harusnya kita bisa berefleksi. Kenapa kok anak itu tidak mau perhatikan? Apakah karena tidak suka dengan materinya, ataukah karena gurunya mungkin cara menyampaikannya mungkin tidak sesuai dengan minatnya dia, dengan moodnya dia, dengan gaya belajarnya dia. Nah, tadi, jadi memang kita harus banyak mempelajari kondisi murid kita, nih. Meskipun
terasa berat pastinya, ayo mari semangat untuk melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita. Lanjut deh. Oke, lanjut. Nah, di sini ada yang dihukum oleh penghargaan. Ini terkait dengan motivasi tadi yang kedua. Motivasi yang kedua tadi kan melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan ataupun pujian. Nah, ini bisa menjadikan anak itu dihukum oleh penghargaan. Nah, ini saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, di sini katanya dengan motivasi yang kedua, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Itu persyaratannya hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi ini bahayanya bagi anak-anak yang berprestasi menurut saya, Bapak Ibu. Jadi kalau mereka sudah terbiasa berprestasi, sudah terbiasa di atas, ini yang menurut saya bahaya adalah di mentalnya. Ketika suatu saat mereka harus di bawah atau mungkin di tengah saja, itu kalau mereka tidak siap, itu bisa membuat mereka down. Ini terjadi juga di teman saya yang menginjak sedang di bangku SMP, MTS, mau lulusan mau ke SMA. Ini karena dia khawatir, terbiasa nilainya baik dari SD sampai SMP. Nah, ketika dia ujian di SMP, akhirnya dia itu punya beban, punya rasa takut kalau nanti nilai saya tidak sebaik teman-teman saya di kelas unggulan, atau bahkan nilai saya nanti tidak sebaik teman-teman saya di kelas reguler. Akhirnya dia stres, tapi dia tidak sadar kalau dia stres. Dia hanya merasakan kalau kepalanya pusing banget, pusing seperti ditusuk-tusuk, tapi itu hilang dan munculnya tidak bisa diprediksi kapan. Dan ketika diperiksakan ke dokter juga dia fine-fine mawar, dia baik-baik saja, seluruh check up-nya itu baik-baik saja. Ternyata karena mentalnya atau psikologinya setelah psikisnya setelah dicek atau mungkin diajak konsultasi, diajak bicara, ternyata ketemu kalau memang dia itu pusingnya karena takut nilainya jelek. Nah, itu yang mungkin pelajaran buat kita nih Bapak Ibu. Jadi anak yang selalu mendapat pujian, selalu mendapat penghargaan itu kadang punya beban tersendiri ternyata. Iya. Jadi, nah itu kalau kita nggak tahu, ya kita akan lihat kalau anaknya dicek badannya juga sehat, nggak demam, dibawa ke dokter, riwayat kesehatannya juga baik saja. Tapi ternyata di sini ya, di pikirannya dia, di mentalnya dia itu yang butuh penanganan khusus. Oh iya, kalau kita biasanya pusing di atas tanggal 20, kayaknya sama Bu Irina. Malah di tanggal 15 ya pusingnya. Iya. Itu pusingnya mama biasanya. Rata tuh Bu, kayaknya nggak cuma satu Kediri, satu Indonesia, bahkan satu dunia ini sama. Oh iya, sudah Oke, lanjut deh. Kita ke materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu pakar pendidikan yang bernama Korn selanjutnya juga mengungkapkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi akibat atau efek dari pemberian hadiah, pemberian reward itu satu, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Kadang pernah melihat nih atau pernah mengalami ada anak yang berani atau dia berbuat curang, entah mencontek atau entah marah dengan temannya.
mendapatkan juara di akademis maupun non akademis. Akhirnya dia nggak suka dengan temannya, merasa temannya itu adalah rivalnya, saingannya. Nah ini yang pernah saya jumpai di kelas saya. Kenapa kok anak ini kayak benci sama temennya itu, padahal di kelas tuh kayaknya aman saja mereka. Betul nih sang gurina buatan dia? Oh iya. Jadi dia sebenarnya di kelas terlihat aman saja, tapi ketika dia tahu temennya mendapatkan penghargaan atau menjuarai suatu lomba, dia ini kayak ada rasa mewangkel gitu. Padahal sebenarnya dirinya sendiri itu juga berprestasi, tapi kalau melihat temannya berprestasi, dia tidak terima. Nah ini bisa merusak hubungan ya. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi kadang ada anak yang tidak terbiasa mendapatkan penghargaan, itu dia akan santai seperti di pantai atau ketika mengerjakan Allah. Biasanya yang dapat nilai bagus itu loh. Biasanya yang dapat hadiah itu kalau mengerjakan itu anak itu. Jadi aku santai saja. Nah itu lebih cenderung mematikan kreativitas. Lanjut, nih penghargaan itu sebenarnya menghukum. Kadang ada anak yang sebenarnya dia tidak mampu, atau mungkin pada saat itu dia sedang tidak mood atau mungkin fisiknya tidak mampu, tapi karena dia sudah terbiasa mendapatkan penghargaan, maka dia merasa dirinya wajib atau harus mendapatkan penghargaan tersebut. Kalau tidak, nanti dia bisa depresi, bisa merasa menyesal sekali, bisa merasakan sakit hati gitu. Itu jadinya penghargaan itu menghukum. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Itu tadi, jadi seperti yang saya sampaikan tadi guys, jadi kadang ada anak yang akhirnya tidak mau mengerjakan karena dirinya tahu pasti pekerjaan saya ini pasti nantinya tidak mendapatkan penghargaan. Kalau penghargaan ini juara 1, 2, 3, alah paling tugas saya ini nomor 5. Rata-rata kuija ya Pak. Sudah Bu, atau aku tak jiplak punyamu aja. Kan kamu biasanya bagus nilainya. Nah itu ada. Lanjut, yang kelima adalah penghargaan bisa menurunkan kualitas. Itu tadi ya. Jadi memang sebenarnya anak yang punya bakat di bidang tertentu, dia akan sudah merasa down duluan karena biasanya dia tidak mendapatkan penghargaan. Padahal sebenarnya di bidang tersebut mungkin menggambar. Karena di pelajaran matematika dia tidak pernah mendapatkan penghargaan, di pelajaran IPAS tidak pernah mendapatkan, di pelajaran yang akademis dia tidak mendapatkan penghargaan. Lalu ketika dia menggambar dia nggak akan pede. Ini biasanya saya jumpai ketika anak mengumpulkan tugas, lalu dia bilang gini, Bu, punya aku elek ibu tapi itu biasanya anak karena tidak percaya diri dengan apa yang dia punya, akhirnya dia kadang pasrah aja. Aku nggak begini aja, biasanya bijiku ya segitu, biasanya nilaiku ya hanya segitulah. Nah itu karena mungkin salah satu penghargaan tadi ya. Jadi kalau mungkin selama ini kita sudah memberikan penghargaan entah dalam bentuk ujian ataupun benda ataupun mungkin uang gitu kadang. Nah itu uang atau apa kupon. Nah itu berarti kadang mari kita refleksi kembali. Kita refleksi kembali gitu. Kalau saya biasanya stiker diri nah. Kalau ada kelas 4 kasih stiker dia udah semua kan. Nah ternyata itu tadi ada yang tidak mendapat itu bisa membuat mereka itu kadang sakit hati. Kadang ada yang dulu pernah saya nanya gini, aku lagi sama print sendiri 1 lembar. Duh saya rasanya kayak ditabok gitu. Jadi ketika temennya dapat stiker cuma 3, dia bilang gini, wah ini aku print sendiri 1 lembar. Nah itu jadinya kayaknya wah ini mungkin karena dia sakit hati juga dia tidak mendapatkan stiker seperti teman-temannya yang sudah mengerjakan duluan. Oke lanjut ya. Beri dukungan bukan sekedar pujian. Nah pujian, ini pujian itu sebenarnya hampir sama dengan hadiah ya. Makanya kita berinya dukungan, motivasi, support. Nah ketika mereka diberi support biasanya
walaupun mereka tidak mengatakan, anak-anak tidak mengatakan secara verbal, tapi dia menunjukkan ekspresi bahwa dia itu bangga dengan apa yang dilakukannya. Nah, kalau pujian itu fokus pada pelaku, contohnya good boy, sementara dukungan fokus pada perilaku. Ini kalau orang tua mama sangat menghargai usahamu, entah berapapun yang dia capai, entah berapapun pencapaiannya, kita beri support. Ini mungkin tidak hanya bisa kita lakukan di sekolah tapi juga di rumah dalam bersama anak-anak kita, apalagi yang sama dengan saya anaknya masih bocil-bocil ini. Yang kedua, pujian hanya mengakui hasil yang sempurna. Nah, seperti kamu melakukannya dengan benar, itu kalau betul baru dikasih pujian, baru dapat kata-kata yang positif. Nah, dan dukungan mengakui usaha melalui ungkapan seperti, nah kamu sudah pintar, sudah bagus ini, sudah benar, ayo dilanjutkan lagi. Itu masuk dukungan. Jadi pentingnya kita keliling Bapak Ibu, keliling ketika kamu mengajar, ketika anak-anak mengerjakan tugas, kita keliling itu. Nah itu dukungan dari kita tuh sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Lanjut yang ketiga, pujian mengajarkan anak untuk tergantung pada penilaian orang lain dan berubah demi orang lain. Sementara dukungan mengajarkan anak mengevaluasi diri sendiri dan berubah demi kebaikan diri sendiri. Jadi memang kalau pujian sama dengan hadiah tadi, dia kalau nggak ada kita, mungkin dia tidak akan melakukan hal tersebut. Misal sampah, ketika ada sampah berserakan, dia akan cuek aja, nggak peduli. Tapi kalau kita beri motivasi, mungkin edukasi itu bisa memberikan motivasi untuk saya ke anak-anak ketika bahayanya sampah, terus apa yang bisa kita lakukan dengan sampah itu mungkin bisa menjadi motivasi untuk anak-anak sendiri. Yang kedua, tujuan dari pujian adalah tentang persetujuan orang lain bahwa si anak sudah melakukan hal yang benar. Sebenarnya tujuan pujian itu seperti mengajak orang lain melakukan pujian yang sama atau memberikan nilai yang sama kepada orang tersebut. Padahal belum tentu kan orang lain atau siswa kita yang lain itu punya penilaian yang sama dengan anak tersebut. Kadang ada yang, Bu itu tadi loh kerjaannya nyontek, kerjaannya loh Bu lihat punya temennya. Itu salah satu bentuk protes atau mungkin ungkapan anak-anak bahwa pujian yang kita berikan itu bahwa mereka itu tidak setuju dengan kita gitu. Sementara dukungan bertujuan untuk memenangkan pemahaman tentang apa yang ia pikirkan, pelajari dan rasakan. Oke, lanjut. Nah, sekarang tadi kita sudah mempelajari tentang budaya positif, sudah konsekuensi, sekarang restitusi. Nah, restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Kalau tadi hukuman itu bersifat satu arah, lalu kesepakatan atau konsekuensi itu bersifat dua arah antara anak dan guru. Tetapi kadang pastinya ada rasa dari diri anak tersebut ketika melakukan kesepakatan, dia sendiri juga tidak mau, juga tidak ingin melakukannya. Nah, yang ketiga itu adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini bersifat kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Nah, kalau restitusi ini lebih ke menetralkan perasaan peserta didik ketika mereka melakukan kesalahan. Jadi kita ini mengajak peserta didik untuk menstabilkan dirinya sendiri dulu. Oh, kalau saya salah itu sebenarnya tidak apa-apa. Tapi yang penting adalah saya bisa memperbaiki diri dari kesalahan tersebut. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Itu restitusi. Jadi kalau tadi mungkin hukuman dari pihak guru saja atau pihak orang lain saja. Kalau konsekuensi dua orang antara murid dan guru contohnya. Tapi mereka itu kan tidak punya
keyakinan atau mungkin tindakan apa yang harus saya lakukan, ya terpatok pada kesepakatan saja, tidak bisa melakukan pengembangan atau pilihan tindakan lain. Dia hanya terpacu pada kesepakatan yang sudah dibuat. Kalau restitusi itu mereka dari kesalahan yang mereka buat, lalu mereka menstabilkan diri sendiri dulu bahwa salah itu biasa, wajar, bukan hal yang memalukan, tapi harus diperbaiki. Lalu mereka akan mencari solusi dari apa yang telah mereka lakukan. Lanjut ya, ciri-ciri restitusi yaitu 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tadi. Lalu memperbaiki hubungan antara siapa? Hubungan antara bisa murid dengan murid, bisa murid dengan peserta didik. Jadi dia tidak ada dendam atau tidak ada rasa benci. Oh, guruku ini tidak suka dengan aku. Dia tidak ada perasaan seperti itu. Yang ketiga, restitusi fokus pada keterbukaan tindakan. Jadi kenapa kok kamu melakukan itu? Pastinya setiap anak, setiap orang ketika melakukan tindakan itu punya alasan tersendiri, ya. Gak mungkin tanpa sebab, entah itu pengennya bercanda, atau mungkin marah, atau mungkin sedang gak mood, sedang gak pengen main, atau sedang gak pengen belajar. Yang kelima, restitusi fokus pada solusi. Jadi tujuannya itu bukan masalahnya, tapi solusinya. Bagaimana kita mengatasi masalah tersebut. Oke, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Sebelum ke keyakinan kelas, kita breaking dulu ya Bapak Ibu supaya lebih semangat. Kayaknya kok sudah jam-jam genting ini, jam-jam genting soalnya. Monggo Wida, ini dulu ya restitusinya, maaf, breakingnya. Iya dong. Ayo berdiri Bapak Ibu biar semangat. Pak Pati. Di luar bangku ya Bapak Ibu, di luar bangku karena kita akan bergerak. Sampun, monggo ini ada senam Pokemon ya. Kita kan guru SD jadi harus sesuai kartunnya anak-anak. Oke. Membentuk api. Ayo bergaya. Ayo puir, bergetir, goyangkan senang jari, ayo muter, ayo goyangkan pinggulnya, ayo sekali lagi, bergetar, menyala, membentuk api, ayo di sini bergaya.
Umurin, ayo banyaknya umurin. Oke, tadi kan kita sudah senang Pokemon. Ayo kita melatih konsentrasi. Bu Irina, silakan maju. Coba gerakan tadi Pokemon api bagaimana gerakannya? Oh, berarti konsentrasi. Pangga, monggo pangga. Pokemon air tadi gerakannya, oh, menyelam sampai ekspresinya guys. Ayo, coba Pak Parti. Monggo Pak Parti, diajar melek apa ora? Pokemon listrik. Gimana tadi? Oh, betul. Satu lagi ayo Bumil, ayo biar sehat Bumil. Pokemon rumput bagaimana Bu? Yang bergaya tadi loh Bu. Nah, kurang Bu, hadap sana. Pokemon. Oke, terima kasih. Monggo Bapak Ibu silakan duduk. Monggo Bumi. Terima kasih Bu Wida. Aduh, langsung cair suasananya. Fresh semua. Ini nanti di rumah jangan sampai ada yang memberikan Pokemon api atau Pokemon listrik loh, gitu. Nanti bingung pasangannya. Atau nanti mungkin es berikutnya bisa dipakai sama anak-anak. Nah, biar anak-anak nggak ngantuk di kelas, biar tersengat semua gitu. Pokemon listrik tadi. Anak-anak apa gitu? Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Saya juga ikut bergetar. Masih terkena efeknya bergetar ini, Bang. Bentar, ini kayaknya laptopnya juga kena Pokemon listrik. Nah, ini sudah muncul. Iya. Ini ownernya harus kencang. Ngalem kalau nggak sama ownernya nggak mau. Oke, kita lanjut ke keyakinan kelas. Tadi kita sudah membahas tentang restitusi, yang di situ ada kegiatan menstabilkan anak, lalu memvalidasi masalah. Yang ketiga adalah meyakinkan tentang keyakinan kelas apa yang telah mereka sepakati. Nah, ini sekarang kita bahas keyakinan kelas. Ini pastinya di kelas sudah mulai buat sudah semua sudah membuat yang terbaru. Nah, ini keyakinan kelas ini mari kita refleksikan kembali. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kita tidak bisa membeda-bedakan Jadi semua harus secara umum, secara universal. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan, kemudian diturunkan di kelas-kelas. Jadi memang ini harus disepakati dengan anak-anak supaya mereka yakin dengan kesepakatan mereka dan harapannya mau melaksanakannya, sehingga dapat terwujud suasana kelas yang aman dan nyaman ketika mereka belajar. Tujuan dibuatnya keyakinan kelas adalah di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Pastinya harapan kita semua Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri atau motivasi intrinsiknya. Nah, ciri-ciri keyakinan kelas itu adalah bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi kalau mungkin mau mengajak muridnya datang tepat waktu, berarti
bukan tidak boleh datang terlambat, tapi datang tepat waktu. Tidak boleh rame, berarti apa? Nggih, betul, menjaga kenyamanan saat pembelajaran, bisa seperti itu, atau mungkin yang lain, nggih, tergantung kesepakatan kelas yang dilaksanakan dengan peserta didik. Keadaan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, jadi jangan terlalu banyak Bapak Ibu, mungkin diambil poin-poin penting aja yang paling utama bisa kita lakukan di kelas itu apa, supaya anak-anak ingat. Nah, kalau ingat diharapkan mereka bisa menerapkannya. Bisa jadi anak itu tidak melakukan kegiatan kelas yang kita sepakati karena mereka lupa saking banyaknya poin-poin dalam kegiatan kelas tersebut. Yang terakhir, pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi seluruh warga kelas bebas menyampaikan apa yang ingin dijadikan kesepakatan atau keyakinan di dalam kelas tersebut. Jadi kita tidak boleh menspesialkan atau anak ini, kalau anak ini biasanya usulannya nggak ini deh, nggak bagus deh. Jadi kita abaikan, itu mohon dihindari ya. Lanjut, kenapa kesepakatan atau keyakinan kelas ini harus kita buat? Karena berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Ini saya rasa semua manusia punya kebutuhan ini. Jadi kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan dalam bentuk kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan. Jadi ketika mereka bisa melakukan, mereka ada pengakuan bahwa saya itu bisa. Nah, itu namanya penguasaan. Yang keempat, kebebasan atau pilihan. Yang terakhir, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Lanjut ya. Di sini ada kasus, ini Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Politahadi sedang minggu menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Nah, beberapa anak kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi sesuatu tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu dan kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Doni? Kira-kira apa Bapak Ibu? Atau mungkin ada yang mau menyampaikan? Kebutuhan itu, oke. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Berarti kira-kira apa? Kebutuhan bertahan hidup, mungkin dia lapar, tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya. Terus, apa lagi? Apakah pasti kalau ada anak yang merebut itu kemungkinan karena dia merasa lapar? Jahil, iya bisa jadi. Bisa jadi jahil. Jahil itu berarti apa? Masuk apa jahil itu? Kesenangan, karena menurut dia lucu. Oh, temanku lari-lari ngejar aku kayaknya dikejar-kejar ini. Artis aja dikejar-kejar ya. Nah, itu mungkin dia merasa senang, merasa bangga. Karena mungkin di rumah gak ada temannya bermain, maka di kelas dia mengajak temannya main dalam bentuk tadi, jahil tadi. Apa? Cari perhatian? Iya, betul. Kasih sayang mungkin juga tadi ya. Karena dia di rumah mungkin orang tuanya sibuk, gak ada temannya bermain, jadi dia caper, iya. Pengennya nanti kalau aku merebut mainan pertanyaan temanku, maka guru akan datang ke aku, lalu ngajak bicara aku, ngajak ngobrol aku. Nah, itu salah satu bentuk karena dia itu butuh kasih sayang, pengennya ngobrol, diajak ngobrol. Lanjut ya. Nah, jawaban Doni itu mungkin nih ya. Tadi kan kita prediksi kita. Nah ini ternyata kalau jawabannya Doni itu karena ya lapar, berarti karena tadi kebutuhannya kebutuhan dasar hidup ya, untuk bertahan hidup. Karena kalau dia masih senang temannya perhatikan, maka dia itu butuh kasih sayang. Nah, jika dia merasa hebat, berarti itu karena kebutuhan penguasaan. Dia tuh merasa wah aku tuh lebih kuat dari temanku. Makanya dia bisa memenuhi kebutuhan penguasaan tadi. Yang keempat, bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan ibunya yang menunya itu aja. Nah, itu mungkin karena kebutuhan apa?
Kebutuhan apa? Saya lanjut, saya kembalikan ke slide tadi ya. Nah, kebebasan ya. Iya, dia merasa bosen. Iya, terus kita itu telur ceplok. Itu saya. Lanjut, Doni melakukannya karena iseng tadi berarti karena kesenangan, kebutuhan, dia sedang memenuhi rasa kesenangannya. Lanjut ya. Nah, ini sebagai manusia tadi ada 5 kebutuhan. Nah sekarang sebagai pendidik kita punya 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, lalu sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini dulu pernah di-sharingkan sama Bu Ida dan Bu Irina melalui video Naren itu yang terlambat itu ya, terlambat sekolah itu. Masih ingat ya? Nah itu masih, alhamdulillah. Oh, pasti ini sama gurunya. Oh, mantan dia. Oke, lanjut ya. Ini pembahasan tentang 5 posisi kontrol ini. Jadi penghukum yang biasanya kita menghukum anak entah karena tidak bawa buku, entah karena tidak mengerjakan tugas, terlambat, atau mungkin salah seragam, salah sepatu atau bagaimana, itu nanti kita di posisi penghukum. Kalau yang di posisi pembuat rasa bersalah biasanya diutarakan dengan kamu nggak kasihan dong sama orang tuamu, tadi sudah capek-capek nganter kamu di sininya malah tidur-tiduran. Nah itu salah satu membuat rasa bersalah. Lanjut, ada posisi teman. Ini posisi teman tuh biasanya terjadi, yang banyak terjadi itu di SMA atau di SMK gitu. Ini biasanya guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah ini biasanya ketika murid melakukan pelanggaran, maka guru tersebut akan mencoba untuk mengatasi masalah tersebut dengan mengambil imbasnya. Misal murid terlambat, nanti kan absennya pastinya harusnya terlambat ya. Kalau sekolah tersebut menerapkan ceklock di sekolah itu atau absen pakai kartu itu. Nah itu nanti gurunya akan membantu murid tersebut dalam mengatasi masalah absen, dan nanti absen belum selesai. Nah itu berarti dalam posisi teman. Pokoknya kamu sekarang belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau menurut saya teman ini lebih apa ya? Guru membantu siswa dalam mengatasi konsekuensi atau punishment-punishmentnya atau dampak dari perbuatannya. Nah yang keempat ada pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Nah pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ini biasanya cross check antara perbuatan yang dilakukan siswa dengan konsekuensi atau peraturan yang telah ada pada sekolah tersebut. Nah, kalau ini curhat ya. Kalau Bapak Ibu kira-kira biasanya posisinya lebih sering yang mana? Hukum merasa bersalah. Hukum merasa bersalah. Teman. Apa? Ya, pernah semua. Oh pernah semua. Oke. Nah yang terakhir itu ada posisi manajer Bapak Ibu. Ini kalau menurut saya sih dari yang kelima tadi yang paling perfect yang manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Jadi posisi manajer ini lebih ke pelaksanaan restitusi tadi, segitiga restitusi. Cuman menurut saya, dan kemarin ketika ada materi ini ya, itu ternyata 5 posisi ini tetap penting. Karena ternyata ada anak yang memang dia itu butuh kita sebagai posisi penghukum terkadang ya, tapi tidak semua, terkadang. Jadi kita memang harus bisa melihat kondisi dan situasinya. Ada anak yang ketika kita pada posisi manajer, tapi dia tidak bisa kita pada posisi manajer karena dianggap tindakannya terlalu lemah, terlalu standar lah menurut dia. Jadi kurang mengena di anak tersebut. Lanjut, ini tadi ya segitiga restitusi, tahapan-tahapan dari restitusi. Ada ini validasi tindakan yang salah, kestabilan identitas,
lalu menanyakan keyakinan. Kalau urutannya biasanya menstabilkan identitas dulu. Jadi kita stabilkan anak-anak dulu, kalau salah itu tidak apa-apa, tidak masalah. Lalu kita lakukan validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Ini ada contoh langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Saya lanjutkan ya, tadi kan sudah dibahas, jadi saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ini ada 3 langkah tadi, segitiga restitusi. Nah, teori kontrolnya yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi ketika kita menstabilkan identitas, maka kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kalau anak-anak salah ya tidak apa-apa, wajar. Namanya kita manusia, pasti pernah berbuat salah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini kita perlu mengetahui bahwa setiap anak atau manusia melakukan tindakan itu pasti punya alasannya masing-masing. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, keyakinan apa yang kita punya untuk melakukan atau memperbaiki hal tersebut. Lanjut ya. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas yang telah saya buat di kelas 4. Ini yang pertama, hadir tepat waktu dan memakai seragam sesuai aturan. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang ketiga, wajib membawa perlengkapan alat tulis. Ini termasuk buku ya Bapak Ibu. Kalau ada buku ketinggalan, itu kan pastinya mengganggu proses pembelajaran untuk anak tersebut dan juga temannya ya. Yang keempat, meminta izin kepada guru ketika ingin keluar kelas. Yang kelima, menjaga suasana kelas tetap kondusif. Yang keenam, melaksanakan piket sesuai jadwal. Ini yang telah disepakati oleh saya dan murid-murid saya di kelas 4. Nah, ini ada contoh pelaksanaan segitiga restitusi yang ada di kelas 4 yang kemarin saya laksanakan di kelas 4. Ini antara Iren dan saya di percakapan segitiga restitusi. Ini kemarin saya laksanakan karena Iren membawa HP dan memainkannya saat pembelajaran. Nah, alhamdulillah sudah, thank you. Berarti sudah di slide terakhir. Nah, ini deh yang kita tunggu-tunggu, thank you. Nah, dari materi yang saya sampaikan tadi mungkin ada sharing atau pendapat yang ingin disampaikan, atau mungkin dua patah kata yang ingin disampaikan Bapak Ibu, monggo untuk masukan saya atas pemahaman saya terhadap pelaksanaan budaya positif ini. Monggo, mungkin ada yang mau menyampaikan atau mungkin menceritakan atau sharing di kelas pripon tentang pelaksanaan budaya positif. Monggo. Sinten? Wirina. Monggo Wirina. Katanya kan sempat ikan gabus ya. Ikan gabus semakin cepat semakin bagus. Makanya saya langsung angkat tangan aja. Untuk 5 posisi kontrol tadi ya Bu ya. Jadi memang semuanya itu bisa dipergunakan. Jadi memang paling baik itu posisi manajer. Tapi ada kalanya masalah itu masalah yang sederhana. Misalkan lupa piket itu kan tidak perlu ke posisi manajer seperti itu. Untuk yang dan juga kondisi anaknya pada waktu itu untuk menjadi manajer kadang kita terlalu lama waktunya. Jadi malah yang akhirnya yang lainnya itu tidak tercover. Jadi kita ambil posisi yang cepat, memberi rasa bersalah itu kan bisa, atau posisi teman ya, biasanya teman. Untuk anak kelas atas itu untuk menjadi posisi teman itu enak sekali. Jadi kalau untuk kelas bawah saya belum pernah ya menjumpai, itu akan kesulitan biasanya seperti itu. Untuk yang 5 posisi kontrol. Terima kasih Bu Umi, itu aja yang bisa saya sharingkan di sini. Oke, terima kasih. Nah, beda monggo beda. Mungkin ini tadi ya Bu Ini yang ada disiplin positif tentang penghargaan. Itu sebenarnya di hati saya itu ya pro kontra ya gimana ya Bu. Kadang kan kita umpama anak sudah melakukan yang terbaik, kalau nggak dikasih pujian itu juga bagaimana. Nah, itu kadang itu ya tahu kita materi ini, tapi kadang kita tetap melakukan juga ya. Karena kan kita sebagai bentuk penghargaan ke murid kita walaupun tidak berupa uang atau benda. Kadang kan
Ya tadi kata Bumi, stiker juga bisa berpujian, tapi nanti kalau nggak dikasih kadang kan anak juga kurang semangat juga. Kadang malah saya buat kalau umpamanya penghargaan stiker itu pas anak mengumpulkan tugas, jadi tetap saya tempel semua kelas, malah jadi saya arahkan ke situ. Tapi ya tetap ada sih, ada beberapa anak yang memang karena dia aktif lah di kelasnya. Mungkin itu yang dari sekarang itu saya masih pro dan kontra. Terima kasih Bumi. Terima kasih Bu Mida dan Bu Irina atas sharingnya. Jadi memang tadi ya posisi kontrol, posisi kontrol kita sebagai pendidik memang semua punya nilai positif dan negatif sendiri. Tapi pastinya kita harus tetap melihat situasi dan kondisi dalam penerapannya. Jadi insya Allah itu pastinya tetap bisa kita laksanakan semua. Tentang hadiah, tentang reward, itu tadi mungkin baik juga yang disampaikan Bu Vida itu bisa menjadi masukan ya kita, kalau memang kita kan pengen berikan penghargaan kepada siswa, tapi biar tidak ada kecemburuan atau kesenjangan sosial, maka bisa kita laksanakan dengan memberinya hanya bukan buat yang tercepat, terbaik, terbagus, terapa gitu, tapi untuk semua. Jadi yang sudah selesai, ayo nanti dapat ini biar semua anak mau mengerjakan dan mau menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Itu yang saya terima dari Bu Wida dan Bu Irina. Sampun mungkin kam ya? Alhamdulillah sampai di sini dulu, sampai di slide sini dulu saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk lanjut selanjutnya saya kembali pada MC. Monggo Bu Irina. Terima kasih atas materi yang disampaikan untuk hari ini, Bu Umi. Sangat luar biasa ya materi kita hari ini. Jadi kita akan bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan keyakinan kelas, dengan restitusi dan sebagainya, demi kemajuan di SD Burangan 1 sekolah kita ini, dan tidak ada kata-kata yang tidak enak lagi di lingkungan luar ya, positif seperti bully dan sebagainya. Padahal hanya seperti ini ternyata mereka mengartikannya bully. Nah, untuk materi hari ini pas waktunya ya, semoga materi ini bisa kita ambil hikmahnya, kita bisa ambil pelajarannya ke depan dan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas kehadirannya juga kawan-kawan dan menyempatkan waktu, terutama Bu Tuti ya, membersamai kita. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Linda. Selamat siang Bu. Bagaimana pendapat Bu Linda tentang pengimbasan aksi nyata terkait pelaksanaan budaya positif yang dilakukan Bu Umi tadi siang? Menurut saya pengimbasan yang dilakukan oleh Bu Umi tadi tentang aksi nyata budaya positif itu sangat bermanfaat khususnya bagi saya, karena dengan penyampaian Bu Umi tadi yang kontennya juga lengkap, penjelasannya juga sangat jelas, menambah pengetahuan saya tentang apa itu budaya positif dan contoh-contoh dari budaya positif yang dapat diterapkan di dalam kelas kita. Oke, dari materi yang tadi dipaparkan, menurut Anda materi mana yang paling menarik untuk Anda terapkan pada pembelajaran Anda di kelas? Menurut saya yang bagian segitiga restitusi. Pelaksanaan segitiga restitusi ya. Iya. Oh iya, nggih. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Linda. Sama-sama Bu. Selamat siang. Siang.